Halo, apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, warga Rusun Bumi Cengkareng Indah manfaatkan gas alam. Ada pula bercocok tanam di lahan sempit. Ya, selain itu hari ini Halo Indonesia akan berbincang tentang peremajaan angkutan umum di ibu kota, selengkapnya dalam segmen bincang. Tidak semua masyarakat Indonesia bergantung pada gas LPG, seperti warga Rusun Bumi Cengkareng Indah yang memanfaatkan gas alam untuk keperluan sehari-hari. Ya, warga memilih gas alam karena dinilai lebih ekonomis dan aman. Perusahaan gas negara akan memperluas jaringan gas alam untuk kebutuhan rumah tangga. Implementasi perluasan jaringan gas alam untuk kebutuhan rumah tangga saat ini sudah dirasakan oleh warga yang tinggal di rumah susun Bumi Cengkareng. Di tempat ini sudah 1.920 kepala keluarga yang sejak tahun 1995 telah menggunakan gas alam untuk keperluan memasak. Aliran gas mengalir melalui instalasi pipa-pipa yang dilengkapi dengan meteran. Biaya yang dikeluarkan pun tak mahal. Per bulan, warga rusun hanya dikenakan biaya sebesar Rp30.000, sehingga menggunakan gas alam lebih irit dibandingkan dengan gas LPG. Seperti Nani yang sehari-harinya menggunakan gas alam karena harganya yang lebih irit. Hal ini jauh berbeda saat ia menggunakan gas LPG sebelum ia menempati rusun ini. Sebelumnya saya sudah pakai gas LPG, tapi saya sebulan bisa 4 tabung ya. Setabung itu kan sekarang udah 20 lebih. Daripada gas LPG mendingan gas alam. Gas alam itu kan cuma sebulan cuma 30.000 semuanya. Enggak boros. Kalau itu bisa 80.000 sebulan. Tim Liputan, DAI TV. Ya, gas alam kini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun banyak masyarakat Indonesia yang belum dapat merasakan manfaat dari gas alam. Ya, untuk itu PT PGN akan memperluas jaringan pipa gas alam agar dapat menjangkau masyarakat Indonesia di beberapa wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Statistical Review of World Energy 2015, Indonesia menduduki urutan ke-10 dengan produsen gas terbesar di dunia dari 10 negara, yakni sebesar 73,4 miliar meter kubik. Produsen gas mayoritasnya ialah untuk kebutuhan rumah tangga seperti memasak. Berdasarkan data yang diperoleh melalui PT PGN, lebih dari 100.000 masyarakat Indonesia telah menggunakan gas alam untuk memasak, seperti di Medan, Batam, Riau, Palembang, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Aliran gas yang mengalir melalui instalasi pipa-pipa yang dilengkapi dengan meteran ini memiliki banyak manfaat, seperti tarif yang lebih murah dibandingkan dengan gas LPG, ramah lingkungan, dan lebih aman. Jadi kalau dalam mengembangkan jumlah pelanggan sendiri, PGN itu melakukan dengan berbagai cara. Selain dengan membangun tadi seperti saya sebutkan infrastruktur pipanya untuk sampai ke pelanggan, kita juga sedang berusaha mengembangkan dengan moda lain di luar pipa, beyond pipeline itu. Terus kemudian PGN juga melakukan sinergi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian SDM membangun infrastruktur pipanya. Namun tidak semua masyarakat dapat menikmati gas alam ini karena keterbatasan jaringan dan dipengaruhi oleh masih rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan gas alam. Untuk itu, perusahaan gas negara akan bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk memasyarakatkan penggunaan gas alam, dengan cara memperluas jaringan gas alam terutama untuk daerah yang belum tersentuh oleh bahan bakar gas alam, seperti daerah Tarakan, Blora, dan wilayah lainnya. Jaringan ini diperluas tidak lagi perumahan dan apartemen, bahkan kini sudah memasuki rumah susun. Indri Larasati, Dio Malau, DAI TV.
Ya, beralih ke informasi lain, Jakarta menyimpan sejumlah cerita dan kisah yang menarik untuk ditelusuri. Salah satunya kisah tentang rumah peninggalan Mayor Tionghoa yang disebut Chandranaya. Seperti apa sejarah di balik berdirinya rumah ini? Berikut selengkapnya untuk Anda. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan ibu kota, terdapat sebuah bangunan tua bergaya oriental yang masih kokoh berdiri. Ya, inilah Chandranaya, sebuah rumah peninggalan Mayor Tionghoa bernama Ko Kim An. Konon, rumah ini berdiri sejak tahun 1807. Sepeninggal pemiliknya, pada tahun 1946, perkumpulan masyarakat Tionghoa Asosiasi Shinming menyewa gedung seluas 4.000 meter persegi ini untuk dijadikan pusat kegiatan masyarakat. Sejak saat itu, gedung Chandranaya berubah fungsi dari tempat tinggal menjadi tempat aktivitas masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, gedung Chandranaya perlahan mulai ditinggalkan. Benda cagar budaya ini tergerus oleh modernisasi ibu kota. Letaknya yang diapit oleh gedung pencakar langit memudarkan pesona rumah bersejarah ini. Adalah Nani Widayati, seorang arsitek sekaligus kepala tim pemugaran Chandranaya yang terus memperjuangkan keberadaan gedung ini agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sebetulnya karena bangunan ini adalah bangunan cagar budaya, itu pemerintah sebaiknya atau seharusnya ya melihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 itu berkewajiban untuk memelihara bangunan ini dan menjaganya. Akan tetapi sementara ini sebelum pemerintah itu siap untuk itu, pemilik lahan men-take over semuanya. Jadi baik pemeliharaannya, baik kalau ada kerusakan yang membenarkan dan sebagainya, itu semua ditangani oleh pemilik lahan. Kalau harapan kami sebagai kepala pemugarannya, itu terjadi sinkronisasi di dalam program. Jadi kalaulah misalnya dalam 1 tahun itu pemerintah DKI mempunyai program budaya, program kesenian itu sejumlah 50 misalnya atau 60 kali, itu ada beberapa spot yang itu bisa diterapkan di sini. Saat ini, Chandranaya tak lagi aktif sebagai pusat kegiatan masyarakat. Namun Chandranaya masih terbuka bagi masyarakat umum yang ingin merasakan suasana oriental tempo dulu. Saya merasa kagum karena ini kan bangunan bersejarah. Pada waktu dulu aja orang sudah bisa bangun begini. Kalau sekarang orang-orang sekarang bisa bangun kayak begini, luar biasa. Saya mengharapkan supaya bangunan ini tetap berdiri begini, supaya generasi kita yang akan datang itu bisa menikmati lah bangunan yang ada ini. Wode Rizky, Herdin Askolani, DAI TV. Ya pemirsa, Chandranaya kini tak hanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata sejarah. Ya, keunikan bangunannya dengan gaya oriental yang kental membuat Chandranaya dilirik oleh sejumlah pengusaha. Berada di tengah pusat bisnis Jakarta, gedung Chandranaya kini tak hanya dijadikan tempat wisata sejarah. Bangunan dengan nuansa oriental yang masih sangat kental ini menarik sejumlah pengusaha untuk menjadikan Chandranaya sebagai lokasi strategis dalam membuka usaha. Sejak tahun 2013, bagian kanan dan kiri gedung Chandranaya diperbolehkan untuk disewakan kepada sejumlah pengusaha makanan dan minuman. Hal ini disetujui dalam pelaksanaan sidang pemugaran di tahun yang sama. Pemberian izin membuka usaha di sekitar lingkungan benda cagar budaya bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan komersil saja. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan kembali keberadaan Chandranaya kepada masyarakat. Karena satu bangunan yang dilestarikan ya atau konservasi bangunan itu dianggap berhasil ketika hasil dari konservasi itu bermanfaat untuk kepentingan masa kini. Jadi kalau kita mengkonservasi sesuatu tapi tidak ada manfaatnya, artinya dia menjadi museum benda mati, itu juga belum dikatakan itu berhasil. Tak hanya letaknya yang berada di pusat ibu kota, suasana gedung Chandranaya yang klasik dan terkesan hangat juga menjadi pertimbangan bagi para pengusaha yang memilih membuka kafe di sini. Pertama mungkin
connection ya. Kalau saya pikir, menurut saya pertama saya datang di sini, saya lihat tempat ini, saya merasa oke. Saya merasa saya bisa, tempat ini unik. Jadi saya merasa ada banyak, begitu saya melihat tempat ini saya langsung, wah ada banyak yang bisa dilakukan di tempat ini nih. Misalnya di outdoornya saya bisa pakai perabotan, apa, di dalamnya desainnya harus bagaimana, dengan situasi apa. Kebetulan saya orangnya suka budaya, suka yang budaya kota tua. Jadi makanya itu sebabnya begitu pertama saya datang, saya langsung connect, langsung klik dengan tempat ini. Wode Rizky, Herdin Askolani, DAI TV. Ya, selanjutnya kita akan berbincang tentang peremajaan angkutan umum di ibu kota. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.